Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ale Lutfi, NPM 051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Menurut bab 1 pasal 1, monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha dan satu kelompok pelaku usaha. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Asas bab 2 pasal 2, pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Kegiatan yang dilarang bab 4 Monopoli pasal 17 ayat 1, pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Ayat 2, pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana yang dimaksud ayat 1 apabila barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama, atau satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Penguasaan pasar pasal 19, pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan atau mematikan usaha persaingan di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Persekongkolan pasal 24, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan. Tata cara penanganan perkara pasal 38 ayat 1, setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran dengan menyertakan identitas pelapor. Pasal 39 ayat 1, berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima laporan. Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pasal 41 ayat 1, pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan. Pasal 42, alat-alat bukti pemeriksaan komisi berupa pertama, keterangan saksi, kedua, keterangan ahli, tiga, surat dan atau dokumen, empat, petunjuk, dan yang terakhir, keterangan pelaku usaha. Pasal 43, komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1, ayat 2, bila mana diperlukan jangka waktu pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Ayat 3, komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang itu selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau ayat 2. Ayat 4, putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus dibacakan dalam
suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha. Pasal 45 ayat 1, pengadilan negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 2 dalam waktu 14 hari sejak diterimanya keberatan tersebut. Ayat 2, pengadilan negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut. Pasal 45 ayat 3, pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan negeri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 dalam waktu 14 hari dapat mengajukan kasasi dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ayat 4, Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diterima. Pasal 46 ayat 1, apabila tidak terdapat keberatan putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 3 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Ayat 2, putusan komisi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dimintakan penetapan eksekusi kepada pengadilan negeri. Sanksi. Bagian pertama, tindakan administrasi. Pasal 47 ayat 1, komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Bagian kedua, pidana pokok. Pasal 48 ayat 1, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4, 9 sampai dengan 14, pasal 16 sampai dengan pasal 19, pasal 25 sampai dengan pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya 25 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 100 miliar rupiah atau pengganti denda selama-lamanya 6 bulan. Pidana tambahan pasal 49 dengan menunjukkan ketentuan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pidana sebagaimana diatur dalam pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa yang pertama, pencabutan izin usaha atau larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris kurang-kurangnya 2 tahun dan selama-lamanya 5 tahun atau penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Hakim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, azalibu marjuku wal muhtakiru mal'un. Artinya orang-orang yang mendatangkan barang akan diberi rezeki dan orang yang menimbun akan dilaknat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.